kasih Tuhan. Kita berdoa dan juga berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan yang telah Tuhan yang berikan kepada kita. Al-Qur'an 50. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Setiap hari ini Setiap hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapak, sebentar lagi kami ingin PA Pemuda Remaja, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami juga mengerti firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, dan juga kami akan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menjaga kami, dalam nama Yesus kami ya, amin. Kita lanjutkan pujian kita dari nomor 147. Kami bersama-sama juga bisa. Engkau dunia, Tuhanlah pelindung
jadi di tempat Laura ngajar itu, di tempat les ada anak seumuran dia kelas 6 SD, tapi dia dari kelas 5 udah ditinggal orang tuanya, yatim piatu gitu ya, karena orang tuanya kecelakaan. Tapi yang aku melihat kayak mana sukacita dia untuk menjalani hidup gitu, kayak orang nggak punya beban gitu ya kelihatannya, padahal mungkin dia punya perasaan melihat kalau anak-anak lain diantar orang tuanya atau dijemput gitu, tapi dia orang yang sangat bersukacita gitu, kayak nggak punya beban, kayak nggak punya masalah gitu. Dan waktu kami cerita-cerita, dia ngomong gini, Miss tahu, guru bibiku bilang gini, kayaknya kau semenjak les lah baru dapat ranking 2 katanya gitu kan. Jadi aku bersyukur Miss bisa les di sini, jadi aku bisa dapat ranking 2. Itu jadi satu ucapan syukur buatku gitu. Ternyata oh Tuhan, aku selama ini mengajar ada hasilnya gitu, nggak jadi sia-sia yang ku ajarkan sama murid-muridku gitu. Walaupun belum pencapaian yang besar gitu ya, tapi itu jadi karena aku berdoa, Tuhan buatlah supaya tempat les ini di tahun ajaran baru Tuhan datangkan murid yang lebih banyak lagi dan menetap, bukan hanya orang yang, karena kemarin itu banyak yang datang kayak suka-suka hatinya les, udah les, sebentar nggak les lagi, baru nggak les lagi gitu. Jadi terserah gitu kan. Tiba-tiba di tengah jalan dia berhenti gitu, karena memang pada dasarnya memang orangnya juga yang males belajar gitu. Tapi dengan cerita dia yang kayak gitu, aku terberkati gitu. Oh, yang aku kerjakan di sini nggak sia-sia, bukan hanya mengajar kayak yang penting aku memberi muatan gitu, tapi bisa jadi dampak juga buat keluarganya, karena keluarganya memang orang yang sekalipun dia udah nggak punya orang tua gitu ya, tapi orang keluarganya untuk pendidikan dia ini benar-benar di backup gitu, kayak nendongnya kau harus les, nggak boleh di rumah, ngapain di rumah, memang peduli sama dia. Itu yang aku bersyukur, dia ditempatkan juga di keluarga yang peduli sama dia walaupun dia nggak punya orang tua hari ini gitu. Dan banyak juga murid-murid yang lain bilang kayak gitu, Miss aku dapat banyak ilmu lah di sini, nggak ada yang kami pelajari di sekolah kami pelajari di sini gitu. Jadi aku bersyukur gitu, karena aku berdoa Tuhan supaya tempat les ini jadi ladangku juga untuk tempat aku bekerja gitu kan. Jadi karena cerita itu jadi aku kayak terima kasih Tuhan, doaku nggak sia-sia gitu, yang aku kerjakan nggak sia-sia, dan aku bersuka cita untuk hal itu gitu. Aku juga berdoa supaya mereka punya daya minat untuk belajar, daya tarik untuk belajar, bukan hanya sekedar karena disuruh orang tua mau belajar terus pulang gitu, tapi ada yang mereka dapatkan di sana gitu. Dan aku juga berdoa kayak mana cara mengajarku juga dan cara hidupku bisa dilihat mereka berbeda dari guru-guru lain gitu ya, supaya bisa juga jadi berkat di tempat itu. Yang bisa saya berikan. Apa yang memberkati atau pergumulan itu ada nama apa? Ini pergumulan ya, waktu kan aku lulusnya sidang itu bulan tanggal 9 bulan 9 2024. Nah aku lulus yudisium itu di bulan Desember. Nah di yudisium itu kan udah keluar surat keterangan lulus, jadi kan udah bisa buat nyari kerja. Nah untuk nyari kerja ini kan kata orang susah. Nah jadi pergumulan kan. Jadi aku masukin itu ada kirim CV ke berapa ya, 5 atau berapa. Semuanya ada satu yang sampai itu perusahaan pertambangan sampai ke tahap interview. Nah kalau lolosnya di tahap interview itu. Terus ada lagi yang kerjaanku yang di Palembang ini itu ya sebenarnya masuk dari jalur orang dalam kan. Ada orang bilang ya? Iya, ada orang.
orang dalam. Jadi dari kenalannya teman kita cari pilot buat drone. Nah jadi kan menetap situ. Nah waktu lamaran yang aku masukin di bulan 1 semua itu tadi, nah beberapa lamaran ada yang ngajak interviewnya di bulan 3 baru-baru ini. Nah jadi karena di sana nggak ada sinyal, bukan nggak ada sinyal, sinyal HP nggak ada, tapi sinyal wifi-nya ada, itu juga nge-lag. Nah jadi banyak yang lamaran yang udah masukin itu banyak yang nggak aku ikutin lagi. Ya jadinya menetapnya dia di sini aja. Nah, terus ya kalau ada lagi nanti ya pokoknya yang kerjaan yang ini nggak jadi prioritas lah, pilihan terakhir gitu. Kalau ada yang mau ditanya lagi. Ternikmati nggak? Karena dia bertanya lagi yang menanya ini, kamu nikmati kerja ini sekarang? Kalau kerjanya sebenarnya enak, nggak capek kerjanya, tapi ya nggak ada hiburan apa-apa, soalnya perginya ya terserah kita mau pergi jam berapa, mau jam 9 jam 10 terserah kita. Terus pulangnya itu paling sore ya, itu juga udah santai kerjanya. Ya paling kayak enaknya itu nggak ada hiburan, terus habis kerja langsung pulang ke mes. Pengalaman rohaninya iya. Kalau di sana ya mungkin ini tuh di tahun ini gereja yang ke 7 kali kayaknya baru. Karena di sana memang nggak ada gereja apa-apa ya. Dia paling lihat firman Tuhan itu ya kalau nggak dari itu dari TikTok. Tinggal mengikuti budaya lain dan lain-lain budaya lain. Ya nggak ada ibadah. Terima kasih. Ya, terima kasih. Dia masanya Apa? ada jangan tanya kapan makannya. Ada yang berbagi? Berbagi sedikit ya. Banyak Dari yang pas pertama kali kan ternyata kami SMA itu harusnya tuh di negeri yang J, negeri satu J. Tapi ternyata masih tidak pernah. kuat ya Oh kuat. ya. Nah, Masih berkata lain gitu. iya masih berkata lain. Tapi setelah dilihat-lihat ternyata ada rencana Tuhan yang baik di balik itu. Aku malah di metodis ini dapat teman yang sama-sama percaya Tuhan, terus udah menerima Tuhan Yesus gitu, dan ya menurut aku itu kayak sesuatu hal yang perlu aku syukuri gitu. Dan di saat aku juga lagi lemah, bahkan lagi gimana ya bilangnya, hampir jatuh ke dalam dosa, tapi dia selalu ada di sisiku gitu, selalu ngasih tahu aku, karena kan setiap harinya jumpa dia dari Senin sampai hari Sabtu. Bersyukur gitu karena dia pun juga sudah memiliki pengenalan firman Tuhan yang lebih lagi, dan kami juga sama-sama belajar firman Tuhan gitu. Dan juga pas pertama kali kesini aku juga sebenarnya ada berpikir kalau misalnya aku tuh pasti bakal lebih jauh dari Tuhan gitu, karena sebelumnya juga pengenalan aku tentang firman Tuhan itu kurang. Dulu juga sempat sih kayak ragu sama cita-cita karena emang nggak sedekat itu sama Tuhan. Tapi setelah semakin lama di sini, semakin diajarin firman Tuhan, aku jadi bersyukur gitu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bawa aku ke tempat ini, dan juga bisa lebih mengenal Tuhan Yesus lewat pemuritan, lewat ibadah. Habis itu ada PA lagi, belum lagi ada Zoom-nya lagi. Jadi emang benar-benar diberikan firman Tuhan hampir ya setiap hari, lagi lewat sekolah juga kan ada. Dan aku bersyukur, ternyata kalau misalnya aku nggak kesini, aku mungkin nggak tahu bakal kayak mana. Cuma kalau misalnya aku di sini, aku malah semakin bertambah pengenalan aku tentang firman Tuhan. Dan aku juga teringat dari yang Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku percaya akan firman ini karena emang Tuhan sudah menguatkan
ya Dia yang memberi damai sejahtera kepadaku terus. Bahkan Dia yang memberikan orang-orang yang peduli dan juga yang hidup di dalam Tuhan gitu berada di sekeliling. Mungkin itu aja sharing dari itu. Kita akan menyanyikan lagu dari yang udah share hidup pas 1 2 3. Saya udah bukan diri. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, membukakan hati kami, membuat kami bersuka cita, bergembira. Ketika kami mengingat kasih-Mu, ketika kami bertemu dengan Tuhan pertama kali, itu adalah sukacita terbesar dalam hidup kami. Memperoleh janji keselamatan yang tidak kami temukan di tempat manapun. Terima kasih Tuhan. Waktu bagi kami hari ini untuk bersama-sama lagi mendengar firman Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan menolong dia. Dan pemuda remaja Tuhan juga yang memberkati. Roh-Mu yang berbicara kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang supaya masing-masing dari kami dipengaruhi lagi. Terima kasih Tuhan, akan persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.
Salam untuk kita semua. Bersukacita. Karena temanya hari ini sukacita dengan Bapa. Ada yang tidak bersukacita hari ini? Tadi berair-air tadi pagi. Sumber air sudah dekat. Ya. Oh, sudah selesai. Ya. Berair-air tidak harus sedih ya. Bisa juga hujan ya. Ya. Saya memulai dengan suatu frustrasi. Biasanya orang muda itu kan selalu mengejar hal-hal yang baru ya, tren, hal. Mulai dari outfit ya, pakaian, gaya, style, macam-macam, pertemanan, status. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita. Kalau kalian perhatikan gaya berpakaian teman-teman kalian, pasti ada yang modis sekali, ada yang sederhana sekali, santai. Tapi poinnya mereka menikmati itu, karena itu yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan itu. Jika ada seorang muda, dia punya villa, tempat yang bagus, ya, fasilitas lengkap nih, mau makan ada lengkap, kolam renang apalagi, view-nya keren. Kira-kira menurut kalian ini impian orang muda kan? Sukses di usia muda, ya kan? Kan sekarang itu yang banyak digaungkan di media sosial ya. 10M atau 1M sebelum usia 20. Nah, nyarinya itu ya. Itu kan yang banyak dikejar. Tapi masalahnya pemuda ini semua ada, dia lengkap, tapi dia seorang diri. Tidak ada temannya cerita, tidak ada temannya berbagi. Kira-kira hidupnya gimana menurut teman-teman? Ada kolam renang nih, berenang sendirian. Ada makanan enak, tapi makannya sendiri. Mejanya bagus, porsinya bagus. Villanya gede, kamarnya banyak, tapi sendirian. Mungkin kalau ada yang pernah seram ya, rumah besar sendiri gitu. Gimana menurut teman-teman? Hah? Semua ada, tapi kedengaran ya? Pada semuanya itu terakhirnya nanti nggak ternikmati lagi. Nggak ternikmati. Tapi itu banyak dikejar orang ya? Fasilitas, harta benda. Dan ada satu bagian dari firman Tuhan yang sudah sering kita bahas. Coba kita lihat, nanti kita lihat apa kata firman Tuhan. Di sini nanti kita akan belajar dari 3 tokoh. Dan kisah ini kita buka dari Injil Lukas pasal yang ke-15. Kisah ini sudah sangat sering. Ayat 11 sampai 32. Waktu saya sampai 12:15 ya. Sudah ketemu ya? Perumpamaan tentang anak yang hilang ini sudah sangat sering sekali. Kita akan coba lihat sebenarnya sukacita dengan Bapa menurut bagian firman Tuhan ini apa sih? Kita akan baca bergantian, yang laki-laki baca ayat yang ganjil, yang perempuan baca ayat yang genap sampai ayat yang ke-32. Dimulai dari judul ya. 1, 2, 3 ayat. Perumpamaan tentang anak yang hilang, yang laki-laki. Ya, saya ulangi dari judul
Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergetarlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang mendekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah hidup anak lembu tambun, karena ia mendapat kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-samanya, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena anak adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan didapat kembali. Baik. Dari bagian firman Tuhan ini, kita akan melihat dari ketiga tokoh ini. Yang pertama adalah Bapa, dan kedua anaknya, anak yang sulung dan anak yang bungsu. Anak yang bungsu apa yang dia minta? Padahal kalau dia tinggal di rumah bapaknya itu, apa aja sebenarnya bisa dia minta, kan? Secara tidak langsung, ketika anaknya ini meminta harta, dia berkata kepada bapaknya, Bapak, aku tidak perlu kau, aku cuma perlu tamu, ya kan? Makanya dia mau pergi keluar dari rumah. Kira-kira dari ketiga tokoh ini, teman-teman di posisi yang mana ini? Posisi bapak, anak bungsu, atau anak yang sulung? Kalau anak yang sulung gimana? Dia ini tinggal di rumah bapak, setiap hari bersama-sama dengan bapak,
penurut, rajin, tapi dia berharap memperoleh upah seperti seorang pekerja. Anak sulung ini tidak menyadari sebenarnya hubungan sebenarnya yang diharapkan Bapak itu bukan hubungan antara ayah dengan pekerja, pimpinan dengan bawahan, tapi seorang ayah dengan anak, relasi. Bisa nangkep seperti itu. Ya. Anak sulung tidak menyadari. Pasal 15 ini adalah menggambar perumpamaan ya, menggambarkan tentang domba yang hilang, lalu tentang dirham yang hilang, lalu ini tentang anak bungsu yang hilang. Nanti pada akhirnya di sini ada dimasukkan tentang anak sulung. Ini anak sulung ini gambaran orang yang aktif melayani gereja, rajin, patuh, tapi tidak punya relasi dengan Allah. Ketika ada orang baru, dia muncul iri. Kok kesaksiannya lebih bagus ya, kesannya. Kok sukacitanya kayaknya beda. Biasanya orang-orang baru yang bertobat itu kan sukacitanya mana gitu ya kan. Kesaksiannya bagus, pelayanan semana. Ketika dia lebih menonjol, ada muncul rasa. Ya, dalam konteks ini mungkin ada penafsir mengatakan Yesus ini sedang menyindir orang Farisi. Ya, yang notabene nama Allah atas mereka ya. Mereka keturunan Abraham. Ada buku Taurat atas mereka. Tapi mereka tidak hidup, mereka tidak punya relasi sebenarnya dengan Allah. Ya mereka maunya ya kalau aku sudah kerja di bait Allah ya rupanya dong. Puji dong, gitu kan. Jadi teman-teman ini di posisi yang mana ini sekarang? Aku mau keluar dari persekutuan aku bebas kayak anak bungsu. Atau seperti seorang bapak tadi. Yang mana ini? Dari tiga ini, ayo bersuara silakan. Orang muda ini biasanya vokal. Boleh jujur ya? Yosi di mana nih? Hah? Anak sulung? Rasanya? Kayak kalau kadang kayak nonton suatu itu kayak pengen lihat kayak dia mau ya kayak gitu, masih pengen dengar kata-kata itu kadang gitu. Pengen dipuji ya? Masih ada itu ya? Yang lain? Tidak? Anak sulung? Contohnya? Jangan sedih, cakap kami. Cakap kami. Masih belum puas gitu. Masih kayak sesuatu dikerjakan ada imbalannya gitu, dan sering juga gitu jatuh. Ini gimana? Jatuh, kita ada hidup taat gitu kan, pada suatu apa ada apa gitu kita jatuh, ada masalah gitu. Paham yang lain? Bisa lebih spesifik? Kalau kayak anak Jung tadi kan, adiknya lah itu, adiknya pulang itu dia kayak udah protes gitu sama bapaknya. Kenapa aku selama ini yang tinggal sama bapak gak pernah satupun dikasih anak kambing gitu. Dia udah gitu minta harta orang tuanya, poya pulang dikasih lembu tambun gitu, kayak gak adil gitu. Sama juga anak sulung kita kadang bersungut-sungut juga. Kamu sering disuruh bersungut-sungut Ya. Tidak terus disuruh ya. Oke. Gimana? Posisi yang mana nih?
Anak sulung sampai hari ini. Kadang apa ya, nggak mau dibilang pandang sebelah mata dong sama orang. Memang kayak orang bilang tadi, asal buat sesuatu harus ada tujuan lagi. Masih di situ. Kadang-kadang Muncul ya. Laura gimana? Kalau aku sebenarnya bingung sih, nggak dibilang anak sulung, dibilang anak bungsu, aku nggak kayak anak bungsu gitu, berontak. Mau dibilang bapak itu terlalu suci gitu ya kayaknya bapaknya, jadi belum cocok gitu. Tapi kalau anak sulung mungkin lebih mendekati. Kalau dibilang sekarang, kalau dulu mungkin aku melayani masih mengharapkan kayak supaya dipuji gitu, tapi sekarang sih enggak gitu. Jadi nggak seperti anak sulung kali ini, mau dia melayani dia pengennya dapat upah gitu kan. Tapi aku nggak terlalu, hari ini nggak lagi melayani supaya kayak orang puji gitu. Berarti kalau saya simpulkan ini anak bungsu yang sudah bertobat, yang sudah kembali. Bisa ya? Ya kan? Kakak gimana? Yang baju biru? Sama kayak Kak Laura. Gimana? Jangan sama. Dibilang Gimana bapak, samanya? mungkin yang kayak kata Kila bilang, anak bungsu yang udah pulang kembali. Soalnya untuk yang upah pun aku sebenarnya nggak memikirkan itu, kayak Kak Laura tadi bilang juga kan. Kalau dulu emang aku kadang pas waktu masih di Bengkulu atau pas awal-awal emang masih ada gitu keinginan biar untuk dipuji lah atau yang segala macam. Cuma kalau yang sekarang enggak. Sekarang gimana? Sekarang udah ya melayani Tuhan, enggak manusia. Karena sudah ada relasi ya. Kakak yang baju hitam belakangnya. Kalau aku hampir sama kayak mereka gitu kan. Cuma memang yang agak mendekati memang anak sulung gitu. Kalau aku kan kalau pikir-pikir lagi ngikutin perintah papa sama mama yang banyak kali kan. Tapi sebenarnya itu untuk ya inilah, untuk apa namanya, masa depan kami juga gitu kan, untuk kebaikan kami juga sebenarnya. Cuma aku ikuti mereka semua itu, kalau misalnya dulu aku pengen gitu dianggap kayak aku anak yang baik gitu. Aku kayak mau gimana ya bilangnya, pokoknya dianggap orang tua tuh kalau misalnya aku tuh ada di situ kayak selalu dipuji gitu. Aku pengen dulu kayak gitu kan. Tapi sekarang kalau misalnya mereka nyuruh gitu kan, ya udah aku ikuti aja gitu, nggak terlalu minta imbalan lagi sekarang. Jadi kalau diabaikan seperti anak sulung gimana? Saja sih. Kan merasa diabaikan tadi anak sulungnya. Itu kan dulu, sekarang enggak. Bisa juga. Misalnya adik dapat juara misalnya kan, bikin pesta besar, kita nggak nyebut gitu. Gimana? Pernah? Aku kayaknya nggak pernah sebesar ini dibikin misalnya. Kadang-kadang itu ada ya. Bang Teo gimana posisinya ini? Senior. Tadi ya, soalnya kan aku cuek juga ya, nggak peduli orang itu yang mau diapain juga ya nggak apa-apa gitu. Kalau orang semua juga enggak gitu. Jadi kalau nggak terlalu melihat orang lain lah gitu. Jadi anak bungsu ini mirip nggak yang mau keluar dari bapaknya? Nggak juga. Baiklah, ya. Jadi kalau bapak itu di sini digambarkan sebagai gambaran Allah ya, yang sabar terhadap anak-anaknya. Tapi kalau kita lihat ini kadang-kadang muncul ya hal-hal seperti ini.
Karena sudah melakukan banyak pekerjaan ya. Katanya bilang terima kasih kek gitu ya kan. Kita sudah berkeringat-keringat misalnya. Malah yang lain itu kan kadang-kadang. Tapi ini adalah gambaran. Jadi maksud saya adalah sukacita yang sebenarnya itu terletak kepada relasi dengan Allah itu sendiri. Padahal kalau anak sulung ini tadi minta kepada bapaknya, Pak minta dong potong kambing, bisa kan? Orang dia tinggal di situ, di anaknya, ya kan? Kayak di Ubed minta, Pak potong ayam dong, boleh kan? Pasti dikasih. Apalagi ada ayam, ya kan Pak? Kalau ada ayam dikasih kan? Itu namanya ada relasi. Bukan menunggu-nunggu untuk ya, maunya bapak ini mengerti dong, maunya Pak Pendeta ini ngerti lah, maunya Pak Senior ini ngerti lah, udah nyuruh bilang dikasih kayak es krim misalnya kan. Jadi begitu ya, ini adalah gambaran ya. Anak bungsu tadi seperti kita sudah dengar, kita sudah baca tadi, dia lebih mementingkan ya keinginan dagingnya, dia ya akhirnya dia ya, kita bisa gambarkan dalam pikiran kita bagaimana dia sudah menjadi seorang pekerja di ladang orang, mengurus pasti sangat kotor, pasti sangat makan ampasnya pun tidak dikasih. Bisa dibayangkan? Pernah tahu ya ampas babi ya? Ampas tahu. Kalau dulu tahu, ya, kalau sekarang tahu, kalau dulu saya nggak tahu. Mungkin ampas ubi atau ada ampas yang lain. Ketika dia tidak dikasih makan ampas, dia teringat kepada di rumah bapakku upahan aja makannya mewah. Ketika dia kembali, kita lihat tadi ceritanya, bapak melihat dari jauh dan mengejar anak itu, merangkul dia kan, mendatangi. Dalam budaya Yahudi, ya dalam budaya Yahudi waktu itu, seorang bapak, ya kalau martabatnya sudah direndahkan oleh anak yang seperti ini dalam kelakuan orang, itu anak itu sudah dianggap mati. Makanya di sini tadi dikatakan sudah apa katanya? Hidup. Jadi dianggap mati dalam budaya Yahudi. Anak-anak seperti ini, anak-anak durhaka ini, sudah dianggap mati. Gak ada lagi anak. Tapi si bapak ini melanggar semua aturan itu, budaya yang berlaku dengan mengejar anak tadi. Itulah kasih bapak. Melangkah saja anaknya ini tadi, dia tidak merasa layak untuk menjadi anaknya lagi. Jadi upahan saja pun nggak apa-apa lah. Karena dia merasa kotor, ya, merasa bau dengan segala urusannya. Tapi bapak ini tidak masalah. Bapak ini lebih melihat kepada ini. Pun, lalu apa yang diberi? Ada 3 kan? Hah? Ada jubah, kancing. Jubah ini melambangkan status. Ya, outfit itu kan melambangkan status ya. Pakaian seorang presiden, nah beda kan? Sama pakaian petani beda, itu melambangkan status. Apalagi ini pakaian seorang anak dengan pakaian upahan beda, itu melambangkan status. Jadi statusnya itu dikembalikan. Jadi, oh ini anakku sudah berubah. Kalau cincin itu apa? Cincin itu seperti materai, sah. Secara hukum ini anakku ini sah. Ya.
Yang terakhir sepatu. Mulai makanan. Ada tahu? Ada tahu? Pada waktu itu, budak itu tidak pakai sepatu. Yang pakai sepatu itu hanya anak. Jadi semakin diteguhkan ini anak yang hilang ini memang sudah. Jadi dari bagian firman Tuhan ini kita bisa lihat bagaimana kasih Allah yang begitu besar. Ya kalau kita bayangkan momennya itu kan, bisa muncul begitu ya. Gitu ya. Seorang bapak memeluk anaknya yang hilang gitu ya. Tapi ketika anaknya yang sulung melihat itu pulang dari ladang marah, yang muncul gimana? Begitu anaknya sulung. Jadi dari gambar ini kita bisa lihat, teman-teman bisa pikirkan, sebenarnya sukacita teman-teman itu terletak di mana sih? Ini kan banyak yang mau kuliah ya, dengan cita-cita yang mau digapai. Apakah sukacitanya terletak kepada ketika lulus masuk perguruan yang dituju, atau karena memang dia memahami relasi sesungguhnya dengan Bapa? Dimanapun Tuhan tempatkan ya tidak apa-apa. Rancanganku adalah rancangan damai. Tapi kalau punya iman, misalnya Tuhan suruh sekolah di sini belum lulus, ya coba lagi. Kalau memang itu yang Tuhan taruhkan di sini kan. Kalau tidak punya relasi itu dengan Bapa gimana? Kan nggak ada, nggak bisa. Nanti bisa-bisa seperti anak sulung ini tadi, kita banyak protes karena kita yang kurang belajar, kita salahkan Bapa, kita salahkan Tuhan. Jadi motivasinya itu apa? Menyenangkan orang tua, atau cari kemegahan diri sendiri, atau ini mau persembahan untuk Tuhan. Jadi orang-orang yang sebenarnya paham, punya relasi dengan Tuhan, sukacitanya terletak pada Bapa tadi, bukan terletak pada yang materi dunia ini. Kalau kami ini terbatas, mungkin minta tolong sama Yosi, sama Nida, lupa bilang terima kasih, lupa muji. Tapi kalau tuntutannya seperti itu, maka setiap hari di rumah itu akan muncul, makasih anakku, makasih anakku. Habisnya aku, makasih anakku. Habisnya supir, makasih anakku. Nah, repot deh kan. Gimana coba? Mau kayak gitu tiap hari? Kita pun aneh dengarnya kan. Apa sih ini kayak orang asing, ya kan? Namanya kita udah bersaudara dalam Tuhan, ya kan? Ada satu dalam Kristus, kita menjadi satu tubuh. Jadi kadang-kadang, ya kalau ada tadi yang mengakui dari situ ya keluarlah dari situ, ya merdeka ya, ya. Bagi yang sudah tidak di situ ya bagus puji Tuhan. Tapi harus jelas juga, jangan nggak jelas. Seperti Bapak ya, Bapak mengasihi anaknya yang bungsu, tidak melihat dia mau, tidak dia melihat hartanya yang sudah digoroskan, tapi dia melihat anak yang mau bertobat.
Kalau kita dipertemukan dengan seperti itu, orang-orang seperti ini, kalau karakter manusia itu biasanya curiga aja Pak. Ini dulu kan yang ini wangi misalnya, ya kan? Datang dia udah bersaksi dia sebenarnya curiga ini jangan-jangan gimana? Tapi kalau jelas pertobatannya, jelas pengakuannya, jangan hakimi dia. Kita belajar memiliki kasih seperti kasih. Ada yang punya pengalaman handphone hilang? Balik lagi. Hah? Pernah kan balik lagi. Berapa lama hilang? 2 hari. Hah? 2 hari. 2 hari. Waktu hilang itu gimana rasanya? Ya, panik. Panik ya galau ya. Dicari kemana-mana ya. Ya pasal 15 ini juga berbicara tentang hal itu semua. Ketika kembali gimana rasanya? Senang ya? Aduh, tadi ada aplikasi Brimo di situ, kalau enggak kan angus tadi. Bahaya kan? Sempat dihack, lupa pula di password misalnya. Enggak di situ terus dikirim. Ya seperti itu anak yang hilang itu. Panik lah. Tapi waktu ketemu Theo kan nggak lihat ini ada yang cacat enggak, kan lihat oh sudah kembali kan yang penting. Riset. Hah? Udah riset. Ada riset. Yang penting kembali ya. Ada juga yang nggak kembali ya. Bener-bener hilang selamanya. Rasanya gimana? Galau ya, sedih ya? Pas matanya bangun kan masih belum kumpul yang lain. Jadi kayak mana gitu. Pas datang kok nggak ada. Frustasi ya. Bisa stres nggak? Bisa Bisa stres ya? sendiri udah. Stres ya. Stres nggak tuh? Ya, kayak gitulah kasih bapak terhadap anaknya. Stres bapak itu kalau lihat kita hilang. Stres benar. Nggak percaya coba. Jadi sudah paham ya? Saya nggak akan panjang-panjang. Jadi sudah dapat ini gambaran sukacitanya terletak di mana? Relasi dengan apa? Kalau yang kuliah dan segala macam itu ya mungkin ada sukacitanya, tapi sementara. Kalau sudah masuk stres juga jangan nanti di dalam. Banyak kali tugas, ya kan? Tanya yang sudah kuliah. Ya bang, pernah kuliah dulu kan? Pening nggak ngerjain tugas? Awal-awal pening kan? Apalagi mau skripsi, ya kan? Kejar target. Apalagi dicoret-coret sama dosen, ya. Kita udah lembur 24 jam, coret-coret. Jadi sebenarnya teman-teman harus lihat letak sukacitanya ada di mana. Jangan sampai seperti Nabungsu atau Naik Sulung tadi ya. Ya kalau bapaknya tadi pemarah kan bahaya kan. Kau begini ini kau kembalikan uang yang kau habiskan. Pusing dia udah nggak makan. Itulah kasih bapak, dia tidak melihat, tapi melihat hati yang mau bertobat. Jadi kalau masih ada yang seperti anak itu ya bertobat. Tuhan tidak lihat dosamu, Tuhan lihat hatimu yang mau. Sebenarnya sederhana kan? Nggak sulit, nggak ada syarat spesial. Datang kepada Bapak bertobat, ya tinggalkan kan? Yang lama Tuhan siapkan yang baru. Jadi kalau tanya mau pilih mana, jadi anak musuh atau jadi anak sulung?
Mau hilang dulu? Anak musuh yang kembali ya. Ini jawabannya bagus. Kalau bisa seperti berapa? Jadi kami ngomongnya dia harus dapat ini. Mari. Enggak, tadinya enggak ada penghakiman. Kami dari maksudnya anaknya yang sudah kita berpikir dalam hal seperti ini. Ya saya pahami dua-duanya ini sudah dewasa. Makanya ketika si bungsu meminta harta dia nggak kasih, tapi kan nggak lagi ya. Secara emosional mereka pasti sudah dewasa. Tapi ternyata kedewasaan tidak menjadi ukuran bagi orang bisa menjadi hidup dengan baik. Tapi justru dia menghabiskan hartanya untuk hal-hal yang tidak pas. Tapi bukan hanya itu aja ya, si sulung juga dengan kedewasaan iman kan ada kedewasaan umurnya nggak jadi menentukan juga dia kalau dia punya hubungan yang baik. Jadi papa di antara dua anak itu ada satu yang memang dia pergi membangkang, ketika dikembali nggak ada penghakiman. Dia berada dengan anak yang sebenarnya bersama dengan dia secara fisik, tapi ternyata nggak mengasihi dia juga. Jadi tapi untuk yang dua anak ini nggak ada penghakiman. Bagi gue itu apa ya gitu. Untuk berada di posisi yang tidak menghakimi, bahkan berada di tempat orang yang tidak dikasihi itu tidak bisa. Tapi dia bisa berada di dua-duanya. Tak ada penghakiman itu bagiku luar biasa. Itu adalah kalau kita lihat view-nya itu momen yang indah sekali ya. Kita tadi bilang momen yang indah sekali. Jika Bapak menunjukkan kasihnya kepada anaknya, sejahat apapun yang dibuat anaknya ketika anak itu kembali, atau ketika anaknya itu seperti anak yang sulung melakukan kesalahan, tidak ada. Itulah Bapak. Masih mau memilih, aku nggak butuh Tuhan. Mau meninggalkan Bapak yang seperti ini, yang pada awalnya sudah merancang rancangan damai sejahtera. Yosi, Ika, Gibet, Dora, Natanasa, kita semua rancangan. Jadi ukurannya bukan anak muda yang punya villa tadi ya. Kan? Ukurannya bukan itu. Tapi letaknya pada relasi pribadi dengan Allah. Jadi apapun yang terjadi kita lihat di sini tidak mempengaruhi seharusnya. Seperti Bapak tadi tidak terpengaruh dengan kehidupan anaknya. Hatinya dia tetap mengasihi. Sebagai Bapak, saya juga sebagai Bapak. Saya juga belajar gimana mengasihi. Ya baik, saya kira bisa jawab sudah baik. Ada pertanyaan? Silakan. Kita mengandalkan Tuhan waktu kita nggak bisa atau kita bisa dulu kita mengandalkan Tuhan nih waktu kita nggak bisa atau kita lakuin dulu sebisa kita gitu. Contohnya? Saya nggak tahu. Pokoknya gitu ya. Selagi kita bisa, apa kita lakuin sendiri dulu, nggak usah dari Tuhan. Misalnya gini, Theo bisa makan kan? Ya. Pakai tangan sendiri kan? Tuhan perlengkapi Theo dengan tangan kan? Tuhan, aku mau makan, suapin dong, gimana? Kan nggak pas kan? Artinya waktu kita melakukan itu, kita bukan mengandalkan diri sendiri. Karena Tuhan sudah memperlengkapi Theo dengan anggota tubuh yang lengkap, ya kan? Theo bisa berpikir nih, Tuhan, aku mau ujian, aku nggak usah belajar ya. Besok aku ujian kasih jawaban, bikin aku pintar, kan nggak mungkin. Tuhan sudah kasih kita otak, berlatih. Apakah itu waktu kita berlatih belajar itu mengandalkan kekuatan diri sendiri? Tidak. Kita mempergunakan berkat yang Tuhan beri itu dengan baik. Nanti ada momen-momen yang kita memang butuh mengandalkan Tuhan. Contohnya nih, kita mau membangun rumah ibadah ya di sini. Kita uangnya nggak cukup. Ya, kita minta sama Bapa di surga supaya Tuhan buka tingkat-tingkat langit. Nanti
Nanti Tuhan antarkan siapa yang mau ambil bagian dalam, kan bisa kan? Nanti Tuhan kirimkan orang-orang yang menolong. Padahal kita nggak minta sama siapa, kita cuma minta sama Tuhan. Tadi juga ada yang bersaksi kan, ada yang sakit, tapi datang teman-teman yang berkunjung padahal hubungan darahnya nggak ada. Teman-teman satu rohani, satu iman. Itu artinya penyertaan Tuhan, rancangan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan di sini. Bisa nangkap? Ya? Atau kurang jelas? Udah sih, sama ada lagi. Nah, sudah. Kita boleh percaya ilusi. Hah? Ilusi. Ilusi? Ilusi apa? Kayak permainan pikiran gitu. Manfaatnya apa? Kalau sakit nih. Ah, Kalau sugesti. Ya, sugesti gitu. Aku sehat, aku sehat, aku Ah. sehat. Gitu. Dalam firman Tuhan tidak ada sugesti. Ya. Itu yang sering dipakai apa namanya, okultisme. Ya. Jadi kalau ada waktu kita akan pelajari ke sana. Okultisme itu kan penyembahan berhala. Mereka memakai sugesti-sugesti. Jadi kalau zaman dulu itu kan menyembah pohon, tapi zaman sekarang ini berubah, pakai paranormal, ya. Kita disebut sekarang orang pintar, itu menggunakan sugesti-sugesti seperti itu. Sebenarnya tubuh kita ini dirancang Tuhan punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Dasarnya apa? Hati yang gembira adalah kamu bisa sehat. Lalu kita yakin gembira, ya. Sehatlah dia, bisa juga. Jadi kalau sugesti kita itu nggak apa-apa. Sebenarnya salah. Makanya saya bilang firman Tuhan tidak ada sugesti. Firman Tuhan dasarnya apa? Semua selalu ada dasar. Hati yang gembira adalah obat. Ya, kalau lagi sakit misalnya, sakit kan. Ya, kalau kita lagi banyak pikiran ya pasti sakit lah. Sakit kepala misalnya kan. Tapi kalau kita punya relasi tadi dengan Tuhan, kita bersukacita, bisa sembuh loh penyakit. Tuhan bisa sembuhkan ya. Saya punya beberapa pengalaman begitu. Ketika mau pelayanan ini sakit kepala datang. Jadi kalau mau pelayanan itu kan banyak. Tuhan, aku mau melayani. Tubuhku ini engkau yang punya. Ketika pelayanan sakitnya nggak ada lagi. Kan tidak perlu sugesti kan? Tapi karena ada relasi dengan Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Bisa nangkep maksudnya. Jadi sugesti itu tidak perlu. Kalau sugesti itu lebih mengandalkan kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Kalau kita punya relasi dengan Tuhan, kita akan mengandalkan dia. Ya biar Tuhan yang menyembuhkan. Kalau kita berdoa, Tuhan tambahkanlah imanku. Nanti pengalaman-pengalaman seperti ini tadi akan menambah iman kita. Tadi kan banyak yang bersaksi kan. Ada pengalaman-pengalaman rohaninya bersama Tuhan, imannya jadi tambah, jadi semakin yakin dengan Tuhan. Tadi kayak kakak Namur Mamaniel, ya kan? Dia cerita firman Tuhan di sana, cerita yang lain. Hatinya bersyukur. Itu kan menambah iman. Jadi doa kita seperti apa? Pernah nggak kita berdoa tambahkan iman? Jadi kalau nggak ada pengalaman rohaninya dengan Tuhan, gimana mau nambah iman? Bisa ya? Jadi relasi dengan Tuhan itu penting ya. Sukacitanya terletak di mana, relasi dengan apa. Ada lagi? Gak apa-apa, tanya lagi. Masih ada 5 menit. Yang lain? Jadi kalau Theo itu kan di sana itu kemarin pengalamannya tidak ada ibadah ya. Di solusinya persekutuan pribadi. Jalan nggak persekutuan pribadi? Saat dulu. Misalnya lagi kalau ada wifi-nya bagus, teleponan dengan papa mama, sharing-sharing, masukan, ya ceritain aja terbuka. Pak, aku lagi lemah imanku. Karena dia kan dikasih nasihat. Jangan ditutupin.
Sudah jelas? Jadi sudah ada prioritas di mana letak sukacitanya? Sudah? Jadi targetnya yang mana ini? Masih anak sulung, anak bungsu yang bertobat atau bapak? Ya, semua butuh proses ya. Kalau tidak ada kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hambamu sudah selesai berbicara, Hambamu bersyukur Tuhan menolong dia. Dan teman-teman juga Tuhan yang memberkati. Supaya firman Tuhan inilah yang mereka ingat, mereka pahami, oleh karena Tuhan, bukan karena apa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan menyertai kehidupan kami minggu depan, sehingga minggu depan pun kami bisa bersekutu bersama-sama. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.